Di Mandailing Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata busuk. Ya, sebelumnya ia juga sudah mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah tersebut, namun ternyata tidak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog yang dijual kepada warga di tengah mahalnya harga beras. Saat operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, setiap warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp10.500 per kilonya. Beras sebanyak 7 ton yang dijual pun habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mutu beras diketahui tak begitu baik, bahkan sebagian karung beras SPHP isinya busuk dan tak layak dikonsumsi. Jadi pertama kali masak nampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus. Ketiga kali busuk semua. Busuknya busuk bau bangkil lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Warga meminta Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat bertanggung jawab karena telah merugikan masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah, justru dikecewakan karena beras yang dijual tak layak konsumsi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan saat ini harga ayam dijual Rp37.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional semakin meresahkan warga. Seperti di Pasar Kaungaten Cilacap, Jawa Tengah, daging ayam mengalami kenaikan Rp7.000 dari Rp30.000 per kilogram kini menyentuh Rp37.000 per kilogram. Melonjaknya harga daging ayam membuat pembeli kewalahan hingga beralih membeli ceker ayam dan kepala ayam yang dijual lebih murah Rp25.000 per kilogram sehingga uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan para pedagang lantaran omset penjualan pedagang menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga daging ayam sejak sepekan terakhir disebabkan karena mahalnya pakan ternak serta menjelang bulan Ramadan. Soalnya harga dagingnya mahal banget lah, 37 sekilo. Nggak sesuai sama pendapatan lah. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas, tambah lagi beras mahal, minyak naik juga, semua pokoknya sembako kayaknya naik semua lah. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Harga ayam sekarang Rp37.000 per kilo, Mas. Sebelumnya, Mbak? Sebelumnya 1 minggu yang lalu harga ayam di Rp30.000 per kilo. Ya, karena perharinya ada kenaikan 1.000 menjadi per hari ini Rp37.000 per kilo. Penyebab kenaikan ini kenapa, Mbak? Penyebab kenaikannya karena bahan pakan yang sangat mahal, juga mau mendekati bulan suci Ramadan. Warga berharap harga ayam menjelang bulan puasa tidak lagi melonjak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jamaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta telah menggelar sholat tarawih dan memulai 1 Ramadan pada Kamis 7 Maret 2024. Ya, hal ini berdasarkan perhitungan mereka dan juga perjalanan spiritual pemimpin jamaah. Jamaah Masjid Aulia yang berada di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berbeda dengan penetapan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan. Sejumlah jamaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah Gunung Kidul sudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Penetapan ini berdasarkan perhitungan tanggal mereka yang menetapkan tarawih pada hari Kamis dan menetapkan awal bulan Ramadan lebih awal. Keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jamaah. Sholat tarawih sendiri dilaksanakan dengan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Itu sudah masuk. Nah, kalau saya kan Muslim, maka saya mengambil yaitu maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Kalau nasional jam 00. Kalau orang Jawa asar itu sudah masuk. Pengasuh mengimbau kepada umat Islam agar menghormati berbagai perbedaan yang ada dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik Lebaran 2024, petugas kereta api Daop 1 Jakarta melakukan inspeksi. Ya, selain pemeriksaan jalur, petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana. Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daop 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api, mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara utang, seorang caleg sekaligus juga petinggi partai di Solok, Sumatera Barat terlibat pertengkaran dengan tim suksesnya. Ya, caleg tersebut bahkan menodongkan benda mirip pistol dan memukul korban. Dia pekot tidak ambil tangan, ambil sampai dan motor tapi motor ada pernah ngaluan kok ang kecil tembak kalau astagfirullah. Viral di media sosial, video pertengkaran antara seorang caleg yang juga petinggi partai dengan tim suksesnya di Solok, Sumatera Barat. Adu mulut terjadi di rumah sang caleg di kawasan 11 Koto Singkarak. Disebut sang caleg meminta kembali uang kampanye karena perolehan suara tidak mencapai target. Salah satu tim ses berjanji akan mengganti uang setelah panen sawah. Ada pernah ngaluan kok ang kecil tembak kalau astagfirullah. Namun saat meminta tim ses menandatangani surat, sang caleg tiba-tiba emosi karena sadar sedang direkam. Caleg pun menurunkan benda mirip pistol dan memukul tim ses tersebut. Atas peristiwa ini, korban melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Di sisi lain, pelaku berdalih benda yang ia todongkan adalah korek api berbentuk pistol. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan ini. Selain itu, kami juga sudah mengirimkan undangan klarifikasi dan juga permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi ya. Belakangan diketahui persoalan bukan dipicu pelaku yang meminta kembali uang kampanye, melainkan urusan utang piutang pribadi antara pelaku dan korban. Kedua pihak pun diperiksa di Mapolres Solo Kota. KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu dan hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang berubah. Ya, meski demikian KPU berpatok pada data C Plano hasil karena aplikasi Sirekap aplikasi Sirekap bukan acuan resmi. Karena angka X itu terdata 5 atau 8. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi.
Pihak KPU tetap berpatok pada C Pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C Plano, sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C Plano. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C Pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Saksi salah satu capres di Halmahera Selatan, Maluku Utara diduga melakukan penganiayaan terhadap ketua penyelenggara pemilu kecamatan. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka, merasa dianiaya. Ketua PPK tersebut kemudian membuat laporan ke polisi. Keributan berujung aksi adu jotos tak terhindarkan usai salah seorang saksi salah satu calon presiden di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tak terima hasil perhitungan suara dalam rapat pleno tingkat kabupaten jika diduga melakukan penganiayaan terhadap ketua PPK. Kericuan ini terjadi saat berlangsung proses rekapitulasi. Sejumlah aparat kepolisian di lokasi langsung melerai keduanya hingga situasi kembali kondusif. PPK mengaku bukan ada pengurangan suara capresnya, melainkan kesalahan input data sehingga setelah diperbaiki ada penambahan suara terhadap capres yang ia dukung. Nah, sudah saya jelaskan di ruang pleno dan dikoreksi dan sudah selesai di ruang pleno. Nah, tiba-tiba dia isukan di luar bahwa kita ini kurangkan suara salah satu pasangan calon presiden. Bahwa itu adalah menjadi unsur tindak pidana dan selanjutnya kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kini korban telah melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti. Terduga pelaku dan sejumlah saksi juga telah diminta keterangan. Alternatif Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. 8 saksi partai yang ikut dalam finalisasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember tidak menandatangani berita acara finalisasi lantaran banyak manipulasi suara. Akibatnya hasil rekapitulasi tersebut dianggap tidak sah dan melanggar aturan. Usai membacakan finalisasi rekapitulasi dokumen hasil suara untuk caleg DPRD Kabupaten Jember, Komisioner KPUD Jember bersama para saksi dari partai menandatangani berita acara finalisasi rekap suara. Namun 8 saksi dari Partai PAN, P3, Hanura, Perindo, Umat, Gelora, Buruh dan PBB menolak untuk menandatanganinya. Saksi P3 Ahmad Hairul Farid mengatakan dari awal pihaknya menemukan penggelembungan suara di 3 desa Kecamatan Sumber Baru, namun tidak pernah dilakukan rekapitulasi ulang. Protes yang diajukan pun sejauh ini tidak ada respon positif dari petugas untuk menindaklanjuti. 111 TPS dilakukan di PPK atas rekom dari Bawaslu ke PPK. Jadi di kecamatan. Kalau yang di kabupaten belum pernah sama sekali. Sehingga karena tidak terjadi rekapitulasi di kabupaten, padahal itu adalah kerjaan kabupaten, maka kami tidak melakukan tanda tangan. Karena kami dari 8 partai politik itu menemukan unsur kesengajaan manipulasi hasil pemilu. Ketua KPUD Jember, Ahmad Syai'in, mempersilahkan para saksi yang tidak bersedia tanda tangan namun tidak mempengaruhi hasil. KPU Jember akan melanjutkan tahapan berikutnya, yakni rekapitulasi di tingkat provinsi. Tidak mau tanda tangan itu adalah hak, tapi kalau misalkan tidak mau tanda tangan, nanti selanjutnya akan disampaikan dalam alasannya kenapa tidak mau tanda tangan. Selain finalisasi hasil rekapitulasi suara legislatif DPRD Jember yang tidak ditandatangani 8 saksi, pada hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden juga tidak ditandatangani saksi dari paslon nomor 1 dan saksi paslon nomor 3. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. DPD RI gerak cepat untuk membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan juga kecurangan pemilu 2024. Ya, langkah DPD pun dinilai mengalihkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024.
Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota Dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Bak adegan di film action, anggota polisi lalu lintas terlibat kejar-kejaran dengan mobil truk yang ugal-ugalan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran itu sempat direkam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota dengan sebuah mobil truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukararang, Sukabumi. Anggota polisi yang menggunakan sepeda motor berusaha mengejar truk yang ugal-ugalan saat akan diberhentikan. Truk sempat dihadang anggota yang lain, namun bukannya berhenti, sopir truk malah tancap gas hingga membahayakan masyarakat dan anggota yang menghadang. Tak berselang lama, polisi pun berhasil menghentikan laju truk tersebut. Warga yang kesal berusaha menghakimi sopir, namun berhasil dihalangi petugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir truk selanjutnya diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kejadian itu bermula saat mobil truk yang dikendarai DS melaju ugal-ugalan dari arah kota Sukabumi menuju Cianjur. Saat akan dihentikan petugas, truk malah kabur dan tancap gas. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolot diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut. Selain sopir, polisi juga mengamankan sebuah mobil truk sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Dan kami sudah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Cikal dan juga Ratu. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah cukup ramai dan mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran maupun Kuningan yang akan lurus menuju Trunojoyo maupun Blok M, pada pagi hari ini tampak cukup ramai, terlihat adanya ketersendatan jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 800 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap saling hormat menghormati antar sesama pengguna jalan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya.
Sama halnya dari arah Wijaya yang akan berbelok ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak mengalami ketersendatan jalan traffic light. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak kondusif lancar. Sama halnya perlambatan terjadi jalan traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 163 kasus laka lantas yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 112 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri beserta jajaran sedang melaksanakan operasi keselamatan 2024 hingga 17 Maret 2024 dengan sasaran menggunakan HP saat berkendara di bawah umur, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spektek maupun knalpot brong, melawan arus, tidak pakai helm bagi pengendara roda 2 dan tidak menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4 dan berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya. Kami himbau untuk mari tetap tertib berlalu lintas guna mewujudkan Indonesia maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Cikal dan juga Ratu. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Santa, Kebayoran Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, siapa sangka sampah plastik dan juga barang bekas bisa dikreasikan oleh komunitas Wayang Sampah sebagai sarana edukasi serta kampanye soal isu lingkungan. Ya, selain pentas di sejumlah daerah, Wayang Sampah ini telah dipentaskan di luar negeri seperti di Filipina, Thailand, dan juga Taiwan. Ya, dan informasi ini akan menjadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Sindo Morning Show. Ya, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saksikan terus Sindo Morning Show setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratu Nabila. Dan saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kegiatan penggiat seni di Sanggar Seni Perum Jaten, Kabupaten Karanganyar ini semua perangkat pendukungnya memanfaatkan sampah, terutama plastik yang dijadikan tokoh wayang. Bahkan perangkat gamelan seperti kendang, saron, siter, kebab, dan bonang juga berasal dari barang-barang yang sudah tak terpakai, seperti potongan kaca serta tabung freon dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, komunitas yang berdiri sejak 2014 ini juga menggelar workshop tentang mengolah dan memanfaatkan sampah. Wayang dipilih untuk sarana edukasi tentang lingkungan karena kesenian ini populer di wilayah Jawa. Selain itu, nama karakternya yang ditampilkan juga diambil dari lingkungan sekitar seperti Mbah Wongso, Gimbal, Pak Somat, Pak Lurah, dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, wayang sampah ini telah dipentaskan di luar negeri seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Di Jawa itu wayang itu sangat populer ya, jadi saya berpikiran masyarakat bisa lebih mudah untuk menangkap ceritanya ya, terutama yang berisi pesan-pesan tentang lingkungan. Wayang sampah juga dapat mengajak masyarakat lebih bijaksana terhadap alam dan lingkungan, serta memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai positif. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, Ainus melaporkan.